Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin rahmatullahi alaikum, peserta kuliah takbir ekonomi yang berbahagia. Mari kita mulai pertemuan ke-6 ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan ke-6 ini kita pada topik membaca referensi yang ketiga, kitab ketiga. Ini artinya kitab terakhir, yaitu kitab dari Nizam Iktisodi fil Islam. Nah, Iwani Filah rahmatullahi alaikum, sudah disiapkan PowerPoint ya tentang resum kilas kitab Sistem Ekonomi Islam An-Nizam Al-Iqtisadi fil Islam. Pada pokok pembahasan ada 5 ya, pengantar perkuliahan, terus kemudian evaluasi pertemuan sebelumnya, sekilas kitab Sistem Ekonomi Islam. Nanti untuk sekilas kitab Sistem Ekonomi Islam ini akan Nabi bukakan langsung kitabnya, PDF-nya, kemudian studi kasus kontemporer, resum abstrak artikel seperti biasa, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya ketika referensi kita ketika sampai pada tahapan membaca referensi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kitab Al-Amwal, kemudian kitab Siasah Iqtisadiyah Musla ya, dan sekarang kitab Sistem Ekonomi Islam. Artinya pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Al-Amwal, di situ juga Abi minta ada resum semacam membuat abstrak ya, dibuat resumnya dijadikan abstrak. Yang kemudian di kitab yang kedua, referensi kitab kedua juga sama, intinya pembacaan kita terhadap teks-teks kitab ekonomi Islam, baik Al-Amal maupun Siasah Iqtisadiyah Muslim maupun sekarang sistem ekonomi Islam itu harapannya dikomparasikan dengan kondisi realitas kekinian, kondisi realitas ekonomi kekinian, yang itu nanti menjadi bahan referensi kalian, bahan bahan apa dalam tanda petik penelitian kalian begitu, meskipun sifatnya sangat sederhana. Nah, Imani Filah rahmatullahi alaikum, kitab Al-Amwal itu sebetulnya membahas tentang Baitul Mal ya, tentang APBN, pos-pos pendapatan, pos-pos pengeluaran. Di Al-Wa'i terbaru, di Al-Wa'i April ini ada tulisan ABI, APBN Syariah. Teman-teman bisa membaca, bisa mereferensi, membaca langsung dari Al-Wa'i edisi April, edisi terbaru sudah terbit. Terus kemudian yang pertemuan kemarin itu Siasah Iqtisadiyah Muslah, itu terkait dengan sumber-sumber perekonomian, pertanian, industri, perdagangan, dan tenaga manusia, di mana ini nanti akan sebagian Nabi jadikan sebagai pembaca terhadap pembacaan kita pada kitab Sistem Ekonomi Islam. Jadi kerangkanya dengan membaca dengan kacamata
Siasa Iqtisadiyah Musla ini untuk membaca untuk menjelaskan kitab sistem ekonomi Islam yang sekarang kita kita kaji ini. Nah, Iwan Fillah rahmatullahi alaikum, ini direkam ya, nanti akan Nabi dokumentasikan di YouTube. Barangkali ada yang mau melihat lebih mendalam lagi penjelasan Abi terkait membaca referensi ini bisa nanti membuka YouTube-nya. Terus untuk daftar hadir seperti biasa, eh, silahkan ditulis di WA Group daftar hadir pertemuan ke-6 ini, Takbir Ekonomi membaca referensi pertemuan ke-6, membaca referensi kitab Sistem Ekonomi Islam, kitab Nizam Iqtisadi fil Islam. Insya Allah nanti kita tuntaskan sebaik mungkin ya. Semoga Allah meridhoi kita karena kondisi kita ini di Jogja lagi hujan. Sekilas kitab Sistem Ekonomi Islam. Jadi di dalam paparan materi kitab, materi PowerPoint ya, ini sekilas saja. Nanti Abi akan sampaikan juga PDF-nya secara langsung. Jadi mungkin sekilas kitab ini tidak lama ya, yang lama mungkin justru malah kita akan bedah kitabnya langsung. Jadi di kitab Nizam Iqtisadi fil Islam itu ada pembahasan mukodimah dan mukodimah ini pembahasan yang paling paling kuat dari aspek sistemnya, dari aspek perbandingan ekonomi Islam, kapitalisme, sosialisme, filosofis banget, karakternya filosofis banget. Terus kemudian ekonomi dalam pandangan Islam ini juga masih dekat dengan ekonomi dengan mukodimah ya, lebih spesifik karena di sini nanti akan membahas ilmu dan sistem, ekonomi sebagai ilmu dan ekonomi sebagai sistem. Beberapa waktu kemarin Abi membaca statement Bu Sri Mulyani setelah perang tarif dagang ya, perang dagang, kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump, Presiden Amerika Donald Trump, itu Bu Sri Mulyani mengatakan ilmu ekonomi sekarang tidak bisa digunakan. Ya jelas kenapa? Karena ilmu ekonomi ada di payung sistem kapitalisme. Coba kalau ada di payung sistem ekonomi Islam, lain ceritanya. Itu. Jadi menarik ini sebenarnya kalau kita kaji, kaitkan dengan konteks kekinian. Kemudian pilar-pilar sistem ekonomi Islam, ya ada kepemilikan, pengelolaannya, distribusi kekayaan oleh negara. Terus yang keempat, industri, baitul mal, dan mata uang. Terus kemudian perdagangan luar negeri. Ada 5 poin besar ini yang akan disampaikan. Ini pun juga namanya sekilas ya. Yang pertama pendahuluan atau mukadimah kitab itu isinya tentang perbandingan sistem ekonomi ya. Kapitalisme, sosialisme, Islam. Kapitalisme itu berangkat dari kerakusan, ya, sosialisme itu antitesa dari kapitalisme. Kalau kapitalisme karena kerakusan, semakin rakus semakin produktif, semakin baik. Di situ akan memunculkan kesenjangan ekonomi yang kaya semakin kaya dengan jumlah kekayaan yang melimpah, sementara yang miskin semakin semakin miskin dengan jumlah orang miskin semakin banyak. Jadi dari aspek harta, kekayaan orang kaya itu banyak tapi jumlah pemiliknya itu sedikit. Jadi 1% populasi dunia ini menguasai 50% lebih kekayaan atau sumber daya yang ada di dunia. Itu kapitalisme. Makanya kemudian dikritik habis-habisan oleh sosialisme yang mengharapkan adanya keadilan. Jadi kapitalisme dengan orientasi pertumbuhan ternyata berdampak kepada kesenjangan ekonomi, tidak adanya keadilan. Maka tuntutan sosialisme agar ada pemerataan, agar ada keadilan dengan cara pemerataan, menurut sosialisme harus dihapuskan kepemilikan individu itu. Semuanya harus menjadi kepemilikan negara. Nah, terus Islam bagaimana? Disinilah pentingnya ekonomi Islam sebagai sistem dan sebagai ilmu. Sebagai ilmu tentu sifatnya universal, tidak terpengaruh oleh pandangan hidup tertentu, tapi sebagai sistem ternyata kapitalisme sosialisme itu memiliki unsur sistem yang kuat yang tentu dipengaruhi oleh oleh ideologi masing-masing. Kapitalisme dipengaruhi oleh sekulerisme, sosialisme dipengaruhi oleh ideologi Marxisme, komunisme. Kalau Islam tentu dipengaruhi oleh ideologi Islam.
Kemudian pilar-pilar kapitalisme ada muskilah pada scarcity, an-nadhur an-nisbiyah ya scarcity, nilai barang dan harga. Eh, Wallahu alam ini zoomnya ternyata ada peringatan. Kita lanjutkan aja dulu ya. Mohon maaf ini zoomnya ada peringatan kok. Apa mau habis itu wallahu alam. Kita lanjutkan saja. Ini pakai Zoom kampus sebetulnya. Itu kita lanjut aja nanti kalau mati kita ya kita tutup begitu saja. Terus kita lihat di YouTube, kita lanjutkan di WA Group. Nah, pilar-pilar kapitalisme itu ada scarcity, kemudian nilai barang, terus harga. Ini dijelaskan di halaman 15 kitab, nanti akan lebih lebih munculkan. Terus ekonomi dalam pandangan Islam, fakta ekonomi antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi tadi sudah dijelaskan. Terus pilar-pilar sistem ekonomi Islam ada kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan, distribusi kekayaan. Ini nanti sekilas Abi baca langsung lebih detail kita akan baca kitabnya. Industri, Baitul Mal dan mata uang, industri, politik ekonomi Islam. Ini PowerPoint saja ya. PowerPoint saja nanti PowerPointnya juga bisa dibagikan. Kalau teman-teman minta bisa share. Perdagangan luar negeri menarik sekali karena perdagangan luar negeri itu politik ekonomi Islam yang paling strategis untuk menambah kekayaan negara. Sehingga jaminan kesejahteraan itu sangat sangat besar tergantung pada perdagangan luar negeri ini. Perdagangan luar negeri dalam Islam bagaimana? Beda dengan perdagangan luar negeri dalam konteks sekarang, fakta sekarang, termasuk pengaruh kebijakan tarif resiprokal Donald Trump tadi. Baik, Iwan Ifillah rahmatullahi alaikum, itu PowerPoint yang habis siapkan. Sekarang kita simak ya, misal kitabnya. Jadi dalam kitab PDF itu bisa kita lihat daftar isinya ya. Daftar isinya ada ayatul iftitah, muqaddimah fi nizam iktisad, terus ini anwal milkiyah, macam-macam kepemilikan yang tadi dijelaskan dalam pilar pilar sistem ekonomi Islam ada kepemilikan, terus kemudian di kepemilikan ada asbab tamalukul milki, sebab pertama kepemilikan itu bekerja, terus kemudian sebab kedua adalah terkait dengan warisan dan seterusnya. Ini isinya kalau Abi lebih suka melihatnya itu dari sini. Dari kolom table of content yang PDF-nya itu, yang table content-nya. Jadi yang di awal tadi ekonomi dalam mukodimah ya, mukodimah ini yang penjelasan Nabi tadi tentang perbandingan kapitalisme, sosialisme dan Islam. Terus kemudian ada juga konteks ekonomi dalam pandangan Islam, ekonomi dalam pandangan Islam. Jadi ekonomi itu sesuatu sendiri yang kemudian ini realitas, sementara Islam itu wahyu. Makanya kemudian di situ ada pembahasan tentang mana realitas ekonomi sebagai realitas yang itu nanti berkembang menjadi ilmu ekonomi dan mana ekonomi sebagai sebuah sistem di mana berbeda antara kapitalisme, sosialisme, dan Islam karena dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu. Wanifillah rahmatullahi alaikum ini tentang pilar-pilar kepemilikan, pilar-pilar 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 ekonomi Islam, pilar-pilar ekonomi Islam, al-qawaid al-iqtisadiyah al-amah, pilar-pilar ekonomi secara umum. Jadi sebenarnya bukan hanya kepemilikan dalam Islam ya. Pilar-pilar ekonomi secara umum itu ada tiga, kepemilikan, tasarruful milkiyah, sama tawazun sarafah bainan nas. Ini baik Islam, sosialisme maupun komunisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme ini memiliki pilar-pilar ini. Meski kemudian tentu berbeda karena dipengaruhi oleh sistem ya, dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu. Itu. Terus kemudian eh, secara singkat lengkap ya ada setelah setelah pilar-pilar ekonomi Islam ada masoni industri. Industri ini sudah kita bahas di pertemuan kemarin di kitab Asya Sa'al itu Sodia Al-Musla terkait dengan politik ekonomi Islam, sumber-sumber ekonomi yang nomor tiga. Nomor dua, nomor pertama itu pertanian, nomor kedua perindustrian, nomor ketiga
perdagangan, nomor 4 tenaga kerja manusia. Itu. Terus kemudian Baitul Mal. Baitul Mal ini sudah kita bahas juga di Al-Amwal, sebetulnya sangat lengkap di sana terkait pendapatan dan pengeluaran negara. Ini kalau kita hubungan dengan efisiensi juga menarik sekali di Baitul Mal itu. eh, eh, ini ada juga tulisan teman-teman ya di Al-Wa'i itu, Al-Wa'i April itu lebih menyoroti tentang efisiensi, ya efisiensi APBN. Kalau tulisan Abi di di Al-Wa'i April itu tentang efisiensi dalam pandangan apa tentang APBN syariah, maka ada juga di situ tentang APBN secara umum, bisa dibaca oleh teman-teman secara langsung. Terus kemudian Baitul Mal Tauzi Usarwah Bainanas, ini terkait dengan distribusi, pilar ketiga. At-tawazun al-iqtisadi fil mujtama, neraca perdagangan, keseimbangan perekonomian di masyarakat. Ini terkait dengan apa neraca perdagangan. Kalau beban ekonomi Trump ini ya tentu berpengaruh sekali pada neraca perdagangan. Menarik sekali kalau dikaji ya. Silahkan dibuka-buka referensinya Google, terus termasuk media massa yang ada, dianalisis kemudian jadi bahan kalian untuk apa? Jadi belajar untuk kemudian mengajarkan. It is your time to produce knowledge, kan prinsip kita kan begitu. Belajar untuk memproduksi pengetahuan, bukan sekedar belajar mengkonsumsi saja tapi juga memproduksi. Ini man'u kanzi dzahab al fiddah ini sudah masuk nukut ya, larangan 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 apa larangan kansud apa kansun itu menyimpan emas dan perak. Larangan istilahnya itu apa? Astagfirullah kok lupa. Kanzud Kanzud Zahab al Fiddah itu larangan, bahasa Indonesianya itu ada menyimpan, larangan eh, bukan memonopoli, bukan monopoli tapi kalau monopoli kan perdagangannya ini mata uang, larangan menimbun, menimbun emas dan perak, larangan menimbun. Kurang lebihnya menimbun, ya menimbun, memang menimbun. Jadi keberadaan emas dan perak itu memang untuk dijadikan alat tukar, untuk diputar terus, berputar terus. Kalau kemudian emas dan perak sebagai mata uang itu dijadikan ditimbun, kan otomatis perputaran ekonomi jadi tidak berjalan, mandek begitu. Terus kemudian secara singkat saja ya, setelah kemudian nukut. Anukud ya mikiasul manfaatil lati fisilati wal judi. Uang, mata uang adalah standar manfaat yang dipakai untuk mengukur komoditas, produk dan jasa. Walidzalika tu'arrafu an-nuqudu bi annaha syai'u alladzi tuqasu bihi kulla syai' tuqasu bihi kullu silai wal judi. Dengan demikian, uang itu didefinisikan sebagai sesuatu yang padanya disandarkan semua nilai produk dan jasa. Fasamanu li syai'. Fasaman, saman itu harga li syai' wal ajru li syahsi. Harga untuk barang, kalau untuk jasa itu upah, wal ajru li syai'. Nah, biasanya kalau kita dengar penjelasan Ustadz Condro itu kan ada pasar tenaga kerja, berarti di situ ada jasa, ada upah. Pasar barang, di situ ada produk yang kemudian nilai dengan harga. Nah, kemudian pasar uang ini yang batil ya, pasar uang ini yang batil, menjadikan uang sebagai komoditas yang kemudian nilai uang ditukar dengan riba, itu yang batil di situ. Nah,